Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan saya Peci Miring Ahmad Bahar. Pengumuman Anies Baswedan menjadi capres oleh Partai Nasdem ternyata membuat salah satu buzzer YouTuber yang berasal dari kota Ngapak-Ngapak kayaknya makin bikin bingung dalam memberikan komentar terhadap peristiwa pencapresan Anies Baswedan. Jadi memang kadang-kadang lucu ya cara orang mencari rupiah. Jadi saya baru tahu ya ternyata buzzer itu memang ada. Jadi orang yang berdengung mempengaruhi opini masyarakat itu memang ada. Dan salah satu yang saya lihat itu yaitu channel yang dari kota Ngapak-Ngapak dengan penampilan kumisnya yang lucu kayak Charlie Chaplin, dan kelihatannya kalau bicara seperti tukang obat. Tahu tukang obat? Mantap tapi bohong dan salah. Itu namanya tukang obat. Memang kadang-kadang buzzer itu seperti tukang obat. Wah, pangpong. Ya, tapi isinya sebenarnya kosong. Hanya mengelabui orang-orang yang mendengar atau melihat tayangannya dia. Tapi ya begitulah. Saya nggak tahu ya dia dibayar berapa ya untuk bisa mempengaruhi masyarakat. Ya jadi menggiring opini dengan membaca berita soal rencana KPK yang jalan terus untuk kemungkinan menyelidiki Anies Baswedan. Tapi ya memang sekali lagi itulah kerjaan buzzer. Dan saya sedang mempelajari dan cukup lama juga mempelajari, memang mereka ternyata satu kolam dengan buzzer-buzzer yang lain yang memang menggiring opini masyarakat untuk dalam tanda kutip menjatuhkan Anies tetapi mengangkat yang lain. Itu sudah pasti. Biasanya yang dibela ya penguasa, aparat penguasa, kemudian pokoknya yang jalurnya ke sono lah gitu. Nah, orang-orang seperti Anies ini adalah orang-orang yang menjadi sasaran bulian, sasaran penggiringan opini dan penjatuhan image. Tapi ya begitulah namanya, mungkin sudah terlanjur terima bayaran. Jadi kalau orang itu kalau sudah terima duit kadang-kadang otaknya ketutup, pikirannya tidak jernih, hatinya juga tidak bersih. Inti dari yang ingin saya sampaikan apa teman-teman, bahwa ngono ya ngono neng aja ngono lah. Begitu ya begitu dalam mencari uang, tapi mbok ya jangan begitu. Paham kan? Jadi seolah-olah Anies sudah bersalah. Ini dari yang saya lihat ya dari channel itu, seolah-olah mengantarkan audien itu KPK harus jalan terus dan Anies harus tersangka. Kalau Anies tersangka, maka pencapresan Anies menjadi ambiar. Kira-kira begitu yang mau disampaikan. Dan kalau sudah tersangka, pencapresan ambiar,
maka Anies tidak bisa menjadi presiden. Yaitu kalau menurut lu. Menurut Pak D itu yang kumisnya lucu itu. Ya tapi kan namanya orang nyari rezeki ya boleh-boleh aja dengan cara begitu. Tapi kalau menurut saya ya, menggiring opini kemudian mendobosi orang yang seperti itu rasa-rasanya nggak elok lah. Apalagi ini ya kita akan beradu. Saya ini tidak berpihak ya. Saya akan mencoba bersih melihat fenomena seperti ini. Tayangan seperti yang saya lihat di Orang Ngapak itu memang tendensius sekali, dan sesuatu yang tendensius pasti di balik itu ada udangnya. Di balik itu pasti sudah ada uang yang cair, sehingga ya seperti itulah kejadiannya. Kita lihat, jadi kita menjadi tidak makin cerah tetapi makin, bahkan sebagian di antara audien itu pelan-pelan dan pasti barangkali sudah akan makin tidak percaya kepada buzzer yang tendensius seperti itu. Jadi kalau menurut saya kalau mencari uang itu ya agak logis dikit lah, agak rasional dikit. Ingat, netizen Indonesia ini sudah makin cerdas. Mereka sudah memiliki hati nurani juga. Jadi kalau capres atau bangsa ini ke depan itu memang butuh orang-orang yang bisa menarasikan gagasan dan ide untuk akan dibawa kemana bangsa Indonesia ini. Dan kebetulan orang yang layak menarasikan, menawarkan konsep akan dibawa kemana bangsa ini, Anies adalah orangnya. Saya sekali lagi, saya bukan bela habis-habisan Anies, bukan. Tetapi ini saya hanya prihatin saja melihat tayangan channel seperti Orang Ngapak itu. Karena ini kalau seperti ini terus menerus, saya khawatir kita samalah, kita sekarang berandai-andai. Andai Anies 2024 dilantik menjadi presiden, apa Anda itu tidak malu? Atau jangan-jangan seperti Ade Armando, kira-kira sudah menang, nah juga pelan-pelan dia berubah pikiran, terus mungkin mohon maaf saya dulu salah. Kemudian biasanya otak orang semacam ini nanti kalau andaikan Anies berkuasa atau menjadi presiden, saya kok punya keyakinan penuh orang semacam ini akan juga berpindah kolam juga, karena otaknya hanya duit gitu. Siapa yang bayar, nah itulah. Ya, tetapi ya tanpa rasa malu, dan mukanya udah terlanjur tebal karena ketutup oleh uang gitu. Jadi makin lama mungkin jadi makin ketutup begini deh. Jadi begitu teman-teman, begitu saudara-saudara. Memang di zaman era digital seperti sekarang ini, mencari uang memang ternyata gampang. Salah satunya adalah menjadi buzzer, dan buzzer murahan. Buzzer murahan itu seperti pedagang obat yang, tapi bedanya obatnya juga tidak jaspleng, tapi di situ juga ada unsur tipu-tipu, tapi sudah terlanjur terima uang dulu nih, nggak tahu dari siapa, pasti sudah terlanjur terima uang, sehingga hatinya menjadi tidak bersih dan dia tidak fair, dan ya begitulah kira-kira yang dia lakukan. Saya hanya sekedar menyampaikan, minimal memberikan opini yang berimbang untuk masyarakat Indonesia, saudara-saudaraku dan teman-temanku semua.
Memang hidup ini ada dua pilihan. Jadi kita memilih capres yang mencerdaskan, yang akan membawa negeri ini ke sebuah negeri harapan, atau kita akan mengikuti capres yang itu saja, dari kelompok itu pula, dan kita akan dibawa dengan situasi 2 periode seperti yang sudah berjalan dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Nah, itu pilihan. Jadi hidup memang selalu ada pilihan. Pilihannya menggunakan akal sehat, menggunakan hati nurani yang bersih, atau menggunakan otak dan hati yang udah ketutup dengan rupiah. Nah, ini silahkan kita berpikir sendiri. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.